5 hari suamiku menghilang dalam pelukan dosa. Ia pulang membawa senyum dusta, tanpa tahu aku menggenggam rahasia yang akan meruntuhkan dunianya. Di tanganku, vonis mati itu menunggu. Selamat datang di neraka, suamiku. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Suara detak jarum jam itu terdengar begitu nyaring di telingaku, seolah menghitung mundur sisa waktu ketenangan yang dimiliki oleh lelaki yang sebentar lagi akan melangkah masuk ke rumah ini. Aku duduk diam di sofa tunggal, menghadap langsung ke pintu utama. Lampu ruangan sengaja kumatikan sebagian, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu sudut yang menciptakan bayangan panjang di lantai. Di meja, secangkir teh hangat yang baru saja kuseduh masih mengepulkan asap tipis. Wangi melati menguar, bercampur dengan aroma dingin AC yang menusuk kulit. Sudah 5 hari. Ya, tepat 5 hari sejak suamiku, Mas Yuda, pamit dengan alasan klise yang sudah sering kudengar, dinas luar kota. Ia bilang ada proyek mendesak di Surabaya yang mengharuskannya menginap dan mengawasi jalannya pekerjaan selama hampir seminggu. Saat ia berpamitan 5 hari lalu, aku melihat binara matanya yang berbinar, bukan karena semangat bekerja, melainkan karena antusiasme akan sebuah petualangan terlarang. Aku masih ingat betul bagaimana ia mengecup keningku dengan terburu-buru, lalu memasukkan beberapa kemeja terbaiknya ke dalam koper. Bukan kemeja kerja biasa, melainkan kemeja-kemeja modis yang jarang ia pakai jika hanya untuk rapat proyek konstruksi yang penuh debu. Selama 5 hari itu pula, rumah ini terasa begitu sunyi namun juga begitu jujur. Tanpa kehadirannya, aku memiliki waktu untuk berpikir, merenung, dan menyusun kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku sudah kering. Rasa sakit hati yang dulu sering menyayat dada setiap kali mencium bau parfum wanita lain di bajunya, kini berganti menjadi rasa dingin yang mematikan. Aku seperti mati rasa. Yang tersisa hanyalah logika yang tajam dan rencana yang tersusun rapi. Selama dia, dinas, aku tidak diam. Aku mencari tahu kemana sebenarnya ia pergi. Dan jawabannya sungguh mengejutkan. Bukan karena aku kaget ia berselingkuh, tapi karena siapa wanita yang ia temui dan di mana mereka menghabiskan waktu. Suara deru mesin mobil terdengar mendekat, memecah kesunyian malam komplek perumahan kami. Itu suara mobil Pajero hitam miliknya. Jantungku berdesir, bukan karena rindu, melainkan karena adrenalin yang mulai memuncak. Aku merapikan dudukku, menarik napas panjang, dan memasang topeng terbaikku, wajah seorang istri yang patuh dan menyambut suaminya pulang. Pintu depan terbuka perlahan. Sosok Mas Yuda muncul di ambang pintu. Wajahnya tampak lelah, namun ada rona kepuasan yang tidak bisa disembunyikan di sudut bibirnya. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan kemeja biru laut yang ia kenakan terlihat kusut di bagian punggung. Ia menyeret kopernya masuk, lalu terkejut saat melihatku masih duduk terjaga di ruang tengah dengan tatapan lurus ke arahnya. "Loh, sayang, kamu belum tidur?" Tanyanya dengan nada yang dibuat selembut mungkin. Ia melepaskan sepatu dan melangkah mendekatiku. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. "Aku nungguin kamu, Mas," katanya sampai jam 10, kok baru sampai jam 11. Mas Yuda tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang di telingaku. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa lain dan duduk di sebelahku, mencoba merangkul pundakku. Aroma tubuhnya langsung menyergap indera penciumanku. Campuran bau keringat, AC mobil, rokok, dan sisa parfum wanita yang manis menyengat. Bau pengkhianatan. Iya, tadi di jalan macet banget. "Dek, biasalah, truk-truk besar pada keluar jam segini. Capek banget mas rasanya," keluhnya sambil memijat tengkuknya sendiri. Ia mencoba memainkan peran sebagai suami pekerja keras yang lelah demi keluarga. "Gimana proyek di Surabayanya, Mas? Lancar?" Tanyaku datar. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari setitik kejujuran yang kutahu tidak akan pernah kutemukan. "Lancar, tapi ribet. Klien banyak maunya. Mas sampai harus begadang 3 malam berturut-turut ngurusin revisi gambar." Jawabnya lancar sekali, seolah skenario itu sudah ia hafalkan di sepanjang jalan pulang. "Oh ya, anak-anak sudah tidur.
Sudah, sejak jam 8 tadi. Mereka capek habis les. Jawabku singkat. Aku menyodorkan cangkir teh yang ada di meja. Minum dulu, Mas. Teh melati kesukaan kamu. Masih hangat. Mas Yuda tersenyum lebar, merasa dilayani Bak Raja. Wah, makasih ya, sayang. Kamu memang istri paling pengertian. Ia menyeruput teh itu dengan nikmat, matanya terpejam sejenak menikmati kehangatan cairan yang mengalir di tenggorokannya. Setelah meletakkan cangkir, ia menatapku lagi. Kamu kok pucat? Sakit? Tanyanya basa-basi. Enggak, Mas. Aku sehat. Justru aku yang khawatir sama kesehatan kamu, jawabku pelan. Mas Yuda mengernyitkan dahi. Kesehatan aku? Mas sehat-sehat aja kok. Cuma pegal linu biasa faktor umur dan kebanyakan duduk di mobil. Aku bangkit dari dudukku, berjalan perlahan menuju jendela, membelakanginya sejenak. Mas, 5 hari itu waktu yang lama ya. Banyak hal bisa terjadi dalam 5 hari. Maksud kamu? Nada suaranya mulai berubah sedikit bingung. Ya kan Mas kerja, Dek, bukan liburan. Aku berbalik badan, menatapnya dengan sorot mata yang tajam, berbeda 180 derajat dari sambutan hangatku tadi. Kerja? Di villa daerah Puncak? Sejak kapan Surabaya pindah ke Puncak? Mas? Wajah Mas Yuda menegang seketika. Cangkir yang hendak ia raih kembali, urung disentuh. Matanya bergerak liar, mencari alasan. Kak, kamu ngomong apa sih? Siapa yang bilang Mas ke Puncak? Mas di Surabaya, ada bukti tiketnya kok kalau kamu mau lihat. Aku tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Tiket bisa dipalsukan, Mas. Atau mungkin kamu beli tapi nggak dipakai. Aku nggak butuh tiketmu. Aku tahu kamu menginap di Villa Mawar nomor 12 itu. 5 hari. Full. Mas Yuda terdiam. Rahangnya mengeras. Wajahnya yang tadi terlihat lelah kini berubah menjadi merah padam, campuran antara malu dan marah karena tertangkap basah. Kamu nuduh aku? Kamu sewa orang buat mata-matain aku? Astaga, kamu ini kenapa sih? Cemburuan banget jadi istri. Aku kerja banting tulang buat kamu, buat anak-anak, tapi balasan kamu malah curiga kayak gini. Bentaknya. Suaranya meninggi, mencoba mengintimidasi aku agar aku takut dan mundur. Biasanya, jika ia sudah membentak, aku akan diam dan menangis, lalu meminta maaf. Aku nggak nuduh, Mas. Aku menyatakan fakta, kataku tenang, tanpa menaikkan volume suara sedikit pun. Dan aku juga nggak peduli kamu mau selingkuh sama siapa. Itu urusan dosamu sama Tuhan. Mas Yuda tampak bingung dengan reaksiku yang tidak histeris. Ia berdiri, berkacak pinggang. Kalau kamu nggak peduli, kenapa kamu bahas? Udahlah, aku capek. Aku mau mandi, mau istirahat. Jangan bikin ribut malam-malam. Ia berbalik badan, hendak melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan jejak-jejak dosa di tubuhnya. Mungkin ia berpikir, dengan mandi air hangat dan sabun yang banyak, aroma wanita itu akan hilang dan ia bisa tidur nyenyak di sampingku. Silakan mandi, Mas, kataku. Tapi sebelum kamu masuk ke kamar mandi dan menyentuh air, ada satu hal yang harus kamu tahu. Langkah Mas Yuda terhenti lagi. Ia menoleh dengan wajah kesal. Apalagi? Aku berjalan mendekat, hingga jarak kami hanya tinggal 1 meter. Kamu tahu siapa sebenarnya wanita itu, Mas? Wanita yang kamu tiduri selama 5 hari 5 malam itu? Tanyaku dengan suara berbisik namun tegas. Dia cuma rekan kerja. Namanya Siska. Kenapa emangnya? Mas Yuda masih mencoba berbohong soal identitas si wanita. Aku menggeleng pelan. Namanya bukan Siska. Dan kamu tahu penyakit apa yang sedang dia sembunyikan rapat-rapat di balik tubuh indahnya itu. Kalimat terakhirku menggantung di udara seperti kabut tebal yang mencekik. Mas Yuda mematung di tempatnya berdiri. Tubuhnya yang tegap perlahan terlihat goyah. Ia menatapku dengan tatapan menyelidik, mencoba mencari tahu apakah aku hanya menggertak atau aku benar-benar memegang kartu as. Namun, ketenanganku adalah jawaban yang paling menakutkan baginya. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan histeris, hanya tatapan dingin yang seolah mampu menembus isi kepalanya. Penyakit?
Kamu ngomong ngawur apa sih? Suaranya mulai bergetar, meski ia berusaha keras untuk tetap terdengar berwibawa. Jangan nakut-nakutin aku ya. Dia wanita baik-baik. Dia bersih. Dia... Mas Yuda menghentikan kalimatnya sendiri, menyadari bahwa ia baru saja secara tidak langsung mengakui bahwa ia memang memiliki hubungan spesial dengan wanita itu. Aku tersenyum miring. Jebakan pertamaku berhasil. Wanita baik-baik? Bersih? Kamu yakin, Mas? Seberapa jauh kamu kenal dia? Sebulan? 2 bulan? Atau cuma kenal lewat aplikasi kencan lalu langsung janjian di villa? Mas Yuda terdiam, mulutnya terkatup rapat. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Keringat dingin mulai terlihat jelas membasahi keningnya. Aku melangkah menuju meja di sudut ruangan, tempat aku meletakkan tas tanganku. Dari dalam tas itu, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat besar. Amplop itu terlihat biasa saja, tapi isinya adalah mimpi buruk bagi suamiku. Aku meletakkannya di atas meja kopi, tepat di depan tempat Mas Yuda berdiri. Bunyi kertas beradu dengan kaca meja terdengar begitu nyaring di keheningan malam. Baca ini, Mas, perintahku singkat. Mas Yuda menatap amplop itu dengan ragu. Apa ini? Baca saja. Itu oleh-oleh dari aku buat kamu yang baru pulang, Dinas. Jawabku santai sambil kembali duduk dan menyesap tehku yang mulai dingin. Dengan tangan gemetar, Mas Yuda meraih amplop itu. Ia membukanya dengan kasar, merobek bagian atasnya karena tidak sabar. Ia menarik keluar beberapa lembar kertas yang ada di dalamnya. Itu adalah salinan rekam medis lengkap dengan kop surat sebuah rumah sakit rujukan penyakit infeksius. Aku mendapatkan data itu bukan dengan cara mudah. Tapi uang tabunganku cukup untuk membayar orang yang bisa mendapatkan informasi valid tentang latar belakang wanita yang merusak rumah tanggaku. Mata Mas Yuda menyusuri baris demi baris tulisan di kertas itu. Awalnya ia terlihat bingung dengan istilah-istilah medis. Namun ketika matanya menangkap nama pasien yang tertera di sana, bukan Siska, melainkan nama asli wanita itu, dan diagnosis yang tertulis dengan huruf tebal di bagian bawah, wajahnya langsung memucat. Warnanya hilang seketika, menyisakan kulit yang putih seperti kertas. Ini bohong kan? Mas Yuda menatapku dengan mata terbelalak. Kertas di tangannya bergetar hebat. Kamu malsuin ini kan buat bikin aku takut. Buat apa aku buang-buang waktu memalsukan dokumen rumah sakit? Mas, kamu bisa cek sendiri kop suratnya. Ada nomor rekam medisnya. Kamu bisa telepon rumah sakitnya kalau kamu berani, tantangku tenang. Tapi dia kelihatan sehat. Dia cantik, badannya segar, enggak mungkin dia. Mas Yuda mulai meracau, menyangkal kenyataan yang ada di depan matanya. Dia bilang dia rutin check up, dia bilang dia bersih. Mas. Aku menggeleng-gelengkan kepala prihatin, seolah sedang berbicara dengan anak kecil yang baru saja tertipu pedagang mainan. Penipu mana yang ngaku kalau dia penipu? Dan orang sakit mana yang mau jujur kalau dia punya penyakit menular yang mematikan saat dia sedang menjerat mangsa? Aku berdiri dan mendekatinya lagi. Kali ini aku menunjuk kertas yang ia pegang. Baca diagnosisnya, Mas. Itu bukan flu biasa. Itu infeksi menular seksual stadium lanjut yang sudah resisten terhadap beberapa jenis obat. Dan dia kabur dari pengawasan dokter 3 minggu yang lalu. Dia adalah bom waktu yang berjalan, dan kamu baru saja memeluk bom itu selama 5 hari. Napas Mas Yuda mulai memburu. Ia menjatuhkan kertas-kertas itu ke lantai. Tangannya secara refleks meraba lehernya, lalu lengannya, lalu perutnya. Rasa paranoid mulai menyerangnya. Ia mulai merasakan gatal yang sebenarnya tidak ada. Ia merasa kulitnya panas. Ketakutan psikologis bekerja jauh lebih cepat daripada virus apapun. Enggak mungkin. Gumamnya. Suaranya serak, hampir menangis. Aku pakai pengaman aku. Pengaman? Potongku cepat. Mas, kamu pikir karet tipis itu bisa menyelamatkanmu 100%? Dan apa kamu yakin kamu pakai itu setiap detik selama 5 hari bersamanya? Saat kalian makan, saat kalian tidur, saat kalian berciuman? Kontak cairan tubuh. Mas. Luka kecil di bibir, luka kecil di kulit itu pintu masuknya. Kata-kataku sukses menghancurkan benteng pertahanan terakhirnya.
Mas Yuda mundur terhuyung-huyung sampai menabrak dinding. Matanya liar menatap sekeliling ruangan seolah mencari jalan keluar dari mimpi buruk ini. Bayangan 5 hari penuh nafsu yang baru saja ia lewati kini berubah menjadi rekaman horor di kepalanya. Setiap sentuhan, setiap ciuman, kini terasa seperti suntikan racun. Siapa dia sebenarnya? Teriak Mas Yuda frustrasi. Ia mencengkeram rambutnya sendiri dengan kuat. Kamu tahu dari mana semua ini? Dia mantan pasien di klinik tempat teman lama ibu bekerja. Dustaku sedikit untuk menutupi sumber asliku, tapi faktanya tetap benar. Dia dikenal dengan julukan Bunga Berduri. Dia punya dendam sama laki-laki hidung belang, Mas. Dia sengaja mencari mangsa. Dia sengaja menularkan penyakitnya karena dia merasa dunia tidak adil padanya. Dan kamu adalah target yang sempurna. Kaya, bodoh, dan gampang tergoda. Arg. Mas Yuda berteriak pendek. Ia merobek kemejanya sendiri seolah kemeja itu sudah terkontaminasi. Kancing-kancing kemejanya berhamburan ke lantai. Dadanya naik turun dengan cepat. Aku harus periksa, aku harus ke dokter sekarang. Ia tidak jadi mandi. Ia melupakan rasa lelahnya. Ia melupakan sandiwaranya. Yang ada di pikirannya sekarang hanyalah nyawanya sendiri. Dokter mana yang buka jam segini? Mas? Ini tengah malam, kataku, masih dengan nada dingin yang menyiksa. IGD. Aku ke IGD. Aku harus tes sekarang juga. Mas Yuda menyambar kunci mobil yang tadi ia letakkan di meja. Tangannya gemetar begitu hebat sampai ia menjatuhkan kunci itu 2 kali sebelum berhasil memegangnya. Mas. Panggilku saat ia sudah berlari menuju pintu depan. Ia berhenti sejenak, menoleh dengan wajah yang penuh keringat dan air mata ketakutan. Apa? Kalau hasilnya positif, jangan harap kamu bisa tidur di kamar ini lagi. Aku nggak mau anak-anak tertular, ucapku tajam. Mas Yuda tidak menjawab. Ia membanting pintu depan dengan keras, lalu terdengar suara langkah kaki yang berlari cepat menuju mobil. Detik berikutnya, suara mesin mobil menderu kasar, disusul suara ban yang berdecit beradu dengan aspal. Ia memacu mobilnya seperti orang gila, membelah malam menuju rumah sakit, mengejar kepastian yang mungkin akan menghancurkan hidupnya selamanya. Aku berdiri diam di ruang tengah yang kembali sunyi. Kertas-kertas rekam medis itu masih berserakan di lantai. Aku memungutnya satu persatu dengan tenang. Pertunjukan babak pertama sudah selesai. Sekarang, saatnya aku bersiap untuk babak kedua, menyaksikan kehancurannya di bawah lampu sorot ruang periksa. Aku mengambil ponselku, mengetik pesan singkat pada ibu agar besok pagi menjemput anak-anak sekolah, karena aku mungkin akan pulang terlambat dari rumah sakit. Ya, aku akan menyusulnya. Aku ingin melihat wajahnya saat dokter membacakan hasil tes itu. Aku ingin melihat momen di mana kesombongannya runtuh menjadi debu. Suara ban mobil Mas Yuda yang berdecit meninggalkan pekarangan rumah masih terngiang di telingaku, seolah menjadi intro dari simfoni kehancuran yang sedang ia mainkan sendiri. Aku tidak langsung mengejarnya. Tidak ada gunanya berlomba di jalan raya dengan orang yang sedang dikuasai setan ketakutan. Orang panik cenderung ceroboh, dan aku tidak ingin mati konyol karena kecelakaan lalu lintas hanya demi melihat wajahnya yang pucat pasi. Aku masih ingin hidup panjang, menikmati harta gono gini, dan membesarkan anak-anakku dengan waras. Perlahan, aku menutup pintu utama. Aku mengunci ganda pintu itu, memastikan rumah ini aman sebelum kutinggalkan. Di dalam kamar anak-anak, kedua buah hatiku tertidur pulas. Damai sekali wajah mereka, seakan tidak tahu bahwa ayah yang mereka banggakan baru saja berlari keluar rumah seperti orang gila karena dosa yang ia tanam sendiri. Aku menyempatkan diri mencium kening mereka, berbisik pelan pada ibu lewat telepon untuk segera datang dan menjaga mereka karena Mas Yuda mendadak sakit parah. Itu bukan kebohongan total. Jiwanya memang sedang sakit parah. Setelah ibu menyanggupi untuk datang dalam 15 menit, rumah ibu hanya beda 2 blok dari sini, aku mengambil kunci mobilku sendiri. Honda Jazz abu-abu yang setia menemaniku mengantar jemput anak sekolah. Mobil ini jauh lebih sederhana dibandingkan Pajero Sport hitam kebanggaan Mas Yuda. Tapi malam ini, mobil sederhanaku ini akan menjadi saksi bisu kejatuhan seorang suami yang lupa daratan. Aku menyetir dengan kecepatan sedang, membelah jalanan kota yang mulai lengang.
Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat aspal jalanan berkilau memantulkan cahaya lampu jalan. Suasana malam ini begitu mendukung. Dingin, basah, dan mencekam. Di kepalaku, aku membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam mobil Mas Yuda yang berada jauh di depanku. Jarak dari rumah kami ke rumah sakit besar di pusat kota sekitar 20 menit jika jalanan lancar. Namun, bagi Mas Yuda, aku yakin perjalanan ini terasa seperti ribuan tahun. Aku tahu persis bagaimana cara kerja otak suamiku. Dia adalah tipe orang yang logis dan arogan ketika merasa aman, tapi begitu terusik, ia akan menjadi paranoid yang berlebihan. Informasi tentang penyakit wanita itu pasti sedang berputar-putar di otaknya seperti kaset rusak. Aku menepikan mobil sebentar di pinggir jalan raya utama, untuk mengecek aplikasi pelacak yang diam-diam kupasang di ponselnya setahun lalu. Titik GPS-nya menunjukkan bahwa ia sudah sampai di area parkir rumah sakit. Namun, anehnya, titik itu tidak bergerak menuju gedung IGD. Titik itu diam di area parkir. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia tidak langsung masuk? Rasa penasaran mendorongku untuk kembali menginjak gas. 10 menit kemudian, aku memasuki gerbang rumah sakit. Aroma khas rumah sakit, campuran obat-obatan dan pembersih lantai, bahkan sudah terasa imajiner di hidungku meski aku masih di dalam mobil. Aku memelankan laju kendaraan, mematikan lampu utama, dan bergerak perlahan menyisir area parkir VIP. Di sana dia. Mobil Pajero hitam itu terparkir miring, memakan 2 garis batas parkir. Mesinnya masih menyala, terlihat dari asap knalpot yang mengepul tipis di tengah hujan gerimis. Lampu kabinnya menyala terang. Dari balik kaca mobilku yang gelap, aku menghentikan kendaraan di jarak yang cukup aman, di balik sebuah pilar beton besar yang melindungiku dari pandangannya. Apa yang kulihat di sana sungguh memuaskan sekaligus menyedihkan. Mas Yuda tidak langsung lari ke dokter. Dia sedang duduk di balik kemudi dengan ponsel menempel di telinga. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menonjol keluar. Dia sedang mencoba menelepon seseorang. Siapa lagi kalau bukan wanita itu? Wanita yang kusebut sebagai bunga berduri. Aku tersenyum miris. Percuma, Mas, batinku. Nomor itu sudah mati sejak siang tadi. Aku tahu karena akulah yang memastikan bunga, atau siapapun nama aslinya dalam sandiwara ini, menghilang. Wanita itu bukan sekadar gundik. Dia adalah pemain watak yang kubayar mahal lewat perantara pihak ketiga tanpa sepengetahuan Mas Yuda, tentu saja dengan skenario yang sedikit berbeda. Tapi soal penyakit itu, rekam medis itu asli, meski pemiliknya bukan si wanita sewaan. Itu adalah rekam medis milik orang lain yang namanya Kusarkan. Namun bagi Mas Yuda yang sedang panik, detail itu tidak penting. Yang penting adalah ketakutan itu nyata. Mas Yuda membanting ponselnya ke jok penumpang. Ia terlihat frustrasi. Tangannya kemudian bergerak liar, mencengkeram setir, lalu beralih meraba lehernya sendiri. Ia menarik kerah kemejanya kasar, seolah kain mahal itu mencekiknya. Ia menatap kaca spion tengah, memiringkan kepalanya ke kiri dan ke kanan, memeriksa kulit lehernya. Ini yang kusebut sebagai gejala semu. Psikosomatis. Otak manusia adalah organ yang lucu. Berikan sugesti rasa sakit, maka tubuh akan meresponsnya. Mas Yuda baru saja kuyakinkan bahwa ia tidur dengan sumber penyakit mematikan. Sekarang, rasa gatal yang mungkin hanya gigitan nyamuk biasa atau iritasi keringat, diartikan oleh otaknya sebagai gejala awal infeksi. Aku melihatnya menggaruk leher dengan kasar. Sekali, 2 kali, makin lama makin cepat dan beringas. Ia menggaruk lengan kirinya, lalu pindah ke perutnya. Ia seperti diserang ribuan semut api yang tak kasat mata. Ia mengambil ponselnya lagi. Kali ini jari jempolnya bergerak cepat di atas layar. Scroll, tap, scroll lagi dengan panik. Aku bisa menebak apa yang dia lakukan. Dia sedang mengecek media sosial wanita itu. Instagram, Facebook, atau apapun tempat mereka biasa saling melempar kode mesra. Tiba-tiba, Mas Yuda menjerit. Meski aku berada di dalam mobilku yang tertutup rapat dan terpisah jarak 10 meter, aku bisa melihat mulutnya terbuka lebar meneriakkan sumpah serapah. Ia memukul setir mobil bertubi-tubi sampai klakson mobilnya berbunyi panjang, mengejutkan satpam yang sedang berjaga di pos tak jauh dari sana. Apa yang dia temukan? Atau lebih tepatnya,
Apa yang tidak dia temukan? Akun wanita itu sudah dibersihkan. Foto-foto liburan mereka, foto-foto makanan mewah yang dibayar pakai kartu kredit suamiku, semuanya lenyap. Profilnya mungkin sudah berubah menjadi akun kosong atau bahkan akun kenangan, memorialized, yang menandakan pemiliknya sudah tiada atau non-aktif permanen. Hilangnya jejak digital wanita itu adalah konfirmasi telak bagi ketakutan Mas Yuda. Jika wanita itu sehat dan tidak ada apa-apa, kenapa dia harus menghilang tepat saat Mas Yuda pulang? Hilangnya dia seolah membenarkan ucapanku, bahwa dia adalah buronan medis, bom waktu, yang sengaja meledakkan diri bersama korbannya. Mas Yuda terlihat terengah-engah di dalam mobil. Ia menyandarkan kepalanya ke setir. Bahunya terguncang hebat. Apakah dia menangis? Suami yang selama ini selalu merasa dirinya alfa, pemimpin, laki-laki yang bisa menaklukkan banyak hati, kini meringkuk seperti anak kecil yang ketakutan di dalam mobil mewahnya sendiri. Ia sendirian. Uang di rekeningnya, jabatan manajernya, mobil mewahnya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya dari virus mikroskopis yang ia yakini kini sedang menggerogoti darahnya. Aku melihatnya mengangkat wajah. Tatapannya kosong menatap rintik hujan di kaca depan. Wajahnya yang tampan kini terlihat tua dan layu dalam hitungan jam. Lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas di bawah sorot lampu kabin. Ketakutan benar-benar memakan energinya. Ia kemudian membuka laci dashboard dengan kasar. Ia mengeluarkan botol hand sanitizer. Dengan gerakan histeris, ia menuangkan cairan alkohol itu ke tangannya, lalu mengusapkannya ke leher, ke wajah, bahkan ke lengannya, seolah cairan pembersih tangan itu bisa membunuh virus yang sudah masuk ke dalam aliran darah, menurut pikirannya. Ia menggosok kulitnya begitu keras, hingga aku yakin kulitnya akan lecet dan perih. Pemandangan ini sungguh tragis. Seorang pria dewasa, berpendidikan tinggi, tapi kehilangan akal sehat hanya karena satu kalimat tanya dari istrinya. Ini membuktikan bahwa di balik perselingkuhan yang gagah berani, tersimpan jiwa pengecut yang takut mati. Mereka berani berzina, tapi takut pada konsekuensinya. Mereka berani menyakiti hati istri, tapi tidak berani menerima balasan dari semesta. Setelah puas menyiksa kulitnya sendiri dengan alkohol, Mas Yuda akhirnya membuka pintu mobil. Ia keluar sempoyongan. Hujan gerimis langsung membasahi tubuhnya yang hanya berbalut kaos dalam, karena kemejanya sudah ia robek kancingnya di rumah tadi. Ia tidak peduli pada dinginnya malam. Ia berlari, atau lebih tepatnya terseok-seok, menuju pintu kaca instalasi gawat darurat, IGD. Langkah kakinya pincang sebelah, mungkin kakinya kram karena tegang atau lemas karena syok. Ia bahkan sempat tersandung trotoar lobi, hampir jatuh tersungkur, tapi ia bangkit lagi tanpa menoleh kiri kanan. Ia terlihat seperti korban kecelakaan yang mencari pertolongan, padahal tidak ada luka fisik sedikit pun di tubuhnya. Lukanya ada di dalam kepalanya, dan itu jauh lebih parah. Aku menunggu beberapa saat. Membiarkannya masuk lebih dulu, membiarkannya menciptakan keributan di dalam sana. Aku mengambil cermin kecil dari tasku, merapikan tatanan rambutku. Aku harus terlihat tenang. Kontras adalah kunci dari penderitaannya malam ini. Semakin aku tenang, semakin ia merasa gila. Baiklah, Mas. Mari kita lihat seberapa lantang kamu menjerit di depan dokter. Gumamku pelan. Aku mematikan mesin mobil, mengambil payung lipat dari kursi samping, dan melangkah keluar dengan anggun. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi hatiku jauh lebih beku. Suara langkah sepatuku beradu dengan aspal basah, mengiringi langkahku menuju pintu neraka yang baru saja dimasuki suamiku. Babak penyangkalan sudah selesai, babak gejala semu sudah lewat. Kini saatnya masuk ke babak penghakiman di lorong rumah sakit yang dingin. Pintu kaca otomatis IGD terbuka dengan desis halus saat sensor mendeteksi kehadiranku. Begitu aku melangkah masuk, hawa dingin AC sentral langsung menyergap, bercampur dengan aroma khas rumah sakit yang selalu membuat perut mual, iodoform, alkohol, dan rasa cemas yang mengambang di udara. Cahaya lampu neon putih yang terlalu terang membuat segalanya terlihat pucat dan steril. Kontras dengan kekacauan yang sedang terjadi di meja triase, pos penerimaan pasien awal. Di sana, di depan meja perawat jaga, suamiku sedang membuat tontonan. Sus, saya butuh dokter spesialis sekarang. Panggil dokter penyakit dalam. Atau dokter kulit. Siapa saja.
Suara Mas Yuda menggema di seluruh ruangan IGD yang kebetulan sedang tidak terlalu ramai pasien kritis. Beberapa pasien yang sedang diinfus di bilik-bilik tirai menyingkap kain penutup mereka, menatap penasaran ke arah sumber keributan. Seorang perawat laki-laki muda berusaha menenangkan Mas Yuda. "Pak, sabar Pak. Bapak keluhannya apa? Bapak sesak napas? Nyeri dada?" Tanya perawat itu sambil mencoba memasangkan alat pengukur tekanan darah di lengan Mas Yuda yang basah karena hujan dan keringat. "Saya enggak sesak. Saya keracunan." "Bukan, saya tertular. Ada virus di badan saya. Cek darah saya sekarang. Cek semuanya." Mas Yuda menepis tangan perawat itu. Matanya melotot liar, napasnya memburu cepat. "Jangan tanya-tanya terus. Ambil darah saya." "Pak, prosedurnya harus diperiksa dulu vitalnya. Kalau Bapak teriak-teriak begini, tensi Bapak naik, nanti diagnosanya bias," tegas perawat itu, mulai kehilangan kesabaran. Satpam rumah sakit mulai mendekat, bersiaga jika Mas Yuda mulai main fisik. Mas Yuda terlihat seperti orang gila. Rambutnya basah dan acak-acakan, ia hanya memakai kaos dalam putih yang kini kotor dan lembab, serta celana bahan yang kusut. Ia tidak terlihat seperti Yuda Pratama, manajer proyek yang disegani anak buahnya. Ia terlihat seperti gelandangan yang sedang sakau obat. Aku berjalan mendekat dengan langkah pelan dan terukur. Suara heelsku, tak, 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 terdengar ritmis di lantai vinil rumah sakit. Satpam yang hendak memegang lengan Mas Yuda menoleh ke arahku, begitu juga perawat jaga. "Maaf, Sus, Pak." Suaraku membelah ketegangan itu dengan lembut namun berwibawa. Semua mata tertuju padaku. Mas Yuda menoleh patah-patah. Saat melihatku berdiri di sana, rapi, bersih, dan tenang, wajahnya menunjukkan campuran rasa malu dan harapan. Mungkin dia berharap aku akan membantunya, atau mungkin dia malu karena aku melihatnya dalam kondisi serendah ini. "Saya istrinya," kataku pada perawat itu sambil tersenyum tipis, senyum permohonan maaf yang sopan. "Suami saya sedang mengalami guncangan psikis berat, karena ketakutan akan sebuah kondisi medis." Perawat itu menghela napas lega, seolah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. "Oh, syukurlah ada ibu. Tolong suaminya ditenangkan, Bu. Beliau histeris sekali, kami jadi susah memeriksanya." Aku mengangguk dan mendekati Mas Yuda. Aku tidak menyentuhnya. Aku berdiri tepat di depannya, menatap matanya yang merah. "Mas, jangan bikin malu. Duduk. Biarkan mereka periksa." Dek, kamu bawa rekam medis itu kan? Kasih ke mereka. Biar mereka tahu apa yang harus dicari." Bisik Mas Yuda dengan suara serak, tangannya gemetar mencoba meraih tanganku, tapi aku memundurkan langkahku sedikit, menghindari sentuhannya seolah ia adalah kusta. "Duduk, Mas," perintahku dingin. Karisma dan dominasi yang biasa ia tunjukkan di rumah lenyap tak berbekas. Di bawah lampu neon IGD, ia hanyalah seorang pria penakut yang patuh pada perintah istri yang dikhianatinya. Ia duduk di kursi periksa dengan bahu merosot. Perawat segera memasang cuf tensimeter. Tensi 160/100. Nadi 120. Sebut perawat itu. "Tinggi sekali, Pak. Bapak riwayat hipertensi?" "Enggak. Saya sehat." "Itu karena saya panik," bantah Mas Yuda cepat. "Sus, tolong saya mau tes HIV, sifilis, gonore, semuanya. Screening lengkap. Sekarang." Perawat itu dan rekannya saling berpandangan. Tatapan mereka berubah. Dari yang tadinya kesal karena keributan, kini menjadi tatapan menilai. Tatapan yang sering diberikan tenaga medis pada pasien-pasien yang datang dengan keluhan penyakit akibat jajan sembarangan. Ada rasa kasihan, tapi ada juga sedikit rasa jijik yang coba disembunyikan di balik profesionalisme. "Baik, Pak. Kami akan ambil sampel darahnya. Tapi untuk hasil lengkap, mungkin butuh waktu atau harus dikirim ke lab pusat. Untuk tes cepat, rapid test, bisa kami usahakan segera," jelas perawat itu. "Lakukan apa saja. Berapapun biayanya saya bayar," kata Mas Yuda putus asa. Jarum suntik dikeluarkan. Mas Yuda yang biasanya sok jagoan, memalingkan wajahnya saat jarum itu menembus kulit lengannya. Ia meringis, bukan karena sakit jarumnya,
Tapi karena ngeri membayangkan darah yang keluar itu sudah tercemar. 3 tabung kecil darah diambil. Warna merah pekat itu terlihat biasa saja bagi orang awam. Tapi bagi Mas Yuda, itu adalah tabung berisi vonis kematian. Setelah pengambilan darah, kami diminta menunggu di ruang observasi, sebuah ruangan yang dipisahkan oleh tirai hijau pudar. Mas Yuda duduk di tepi ranjang pasien, kakinya bergoyang-goyang gelisah menyentuh lantai. Aku duduk di kursi plastik di seberangnya, memangku tas tanganku dengan santai. Hening yang menyiksa merayap di antara kami. Hanya suara beep dari monitor pasien di bilik sebelah yang terdengar. "Kenapa kamu tenang banget?" Mas Yuda akhirnya buka suara. Matanya menatapku nanar. "Kamu nggak takut tertular? Kita kan suami istri." Pertanyaan bodoh. Terakhir kita berhubungan badan itu sebulan yang lalu, Mas. Sebelum kamu pergi, dinas, laknat itu, jawabku datar. Jadi secara teknis, aku aman. Kecuali kalau kamu sudah main gila sebelum 5 hari kemarin. Mas Yuda terdiam. Skakmat. Tapi anak-anak? Suaranya melemah. Jangan sebut nama anak-anak dengan mulutmu sekarang. Potongku tajam. Kamu nggak mikirin mereka saat kamu buka celana di villa itu. Jadi jangan pura-pura peduli sekarang. Mas Yuda menunduk, menjambak rambutnya sendiri. Aku salah, aku hilaf. Ya Tuhan, kalau aku selamat dari ini, aku janji bakal tobat. Aku bakal sujud di kaki kamu, Dek. Janji-janji manis penjahat yang terdesak. Aku sudah terlalu sering mendengarnya di sinetron, dan mendengarnya langsung dari mulut suamiku terasa menggelikan. Tobat sambal. Pedas sebentar, besok makan lagi. Waktu berlalu sangat lambat. 15 menit terasa seperti 15 tahun. Setiap kali ada perawat yang lewat di depan tirai, Mas Yuda langsung tersentak kaget. Berharap itu dokter membawa hasil. Keringat dingin terus mengucur dari pelipisnya, meski ruangan itu sangat dingin. Ia mulai bergumam-gumam doa yang mungkin tidak pernah ia panjatkan selama bersenang-senang dengan gundiknya. Akhirnya, tirai tersibak. Seorang dokter pria paruh baya dengan jas putih bersih masuk. Di tangannya ada sebuah map status pasien dan beberapa lembar kertas hasil laboratorium printout cepat. Wajah dokter itu datar, tanpa ekspresi, jenis wajah poker yang tidak bisa ditebak apakah membawa kabar baik atau buruk. Di belakangnya, perawat mengekor dengan wajah serius. Jantung Mas Yuda sepertinya berhenti berdetak. Ia berdiri spontan, hampir menabrak tiang infus. "Dok? Gimana dok? Hasilnya? Saya bersihkan? Itu cuma gatal biasa kan?" Dokter itu membetulkan letak kacamatanya, menatap Mas Yuda lalu beralih menatapku sekilas. Ia kemudian menatap lembaran kertas di tangannya. Helaan napas dokter itu terdengar sangat berat di telinga kami. "Bapak Yuda," suara dokter itu berat dan dalam. "Kami sudah melakukan pemeriksaan awal dan juga mencocokkan dengan data riwayat kontak yang Bapak sebutkan tadi di meja depan, tentang wanita yang Bapak duga sebagai sumber penularan." Mas Yuda menahan napas. Wajahnya semakin pucat, bibirnya membiru. Berdasarkan gejala psikosomatis yang Bapak tunjukkan, dan hasil tes darah awal. Dokter itu memberi jeda yang dramatis. Jeda yang cukup untuk membuat seorang pria dewasa pipis di celana. Aku menahan senyumku setengah mati. Ini adalah momen yang kutunggu. Bukan hasil medisnya yang penting, tapi penghakiman mentalnya. Dokter ini, kebetulan adalah senior dari teman sekolahku yang sudah kuhubungi sebelumnya untuk mendramatisir keadaan jika suamiku datang, memainkan perannya dengan sempurna. Tentu saja dokter tidak akan berbohong soal hasil medis, tapi cara penyampaian adalah seni tersendiri. "Kami menemukan adanya indikator infeksi yang reaktif," kata dokter itu tenang. Satu kata itu, reaktif. Dalam dunia medis, reaktif belum tentu positif permanen, bisa jadi positif palsu atau antibodi sedang bekerja. Tapi bagi telinga orang awam yang sedang panik seperti Mas Yuda, reaktif artinya positif. Artinya kena. Artinya tamat. Reaktif. Mas Yuda tergagap. Kakinya lemas seketika. Ia merosot kembali ke ranjang pasien, seolah tulang punggungnya dicabut paksa. "Maksud dokter saya kena? Saya kena penyakit itu?" "Indikasinya mengarah ke sana, Pak.
Apalagi jika kontak fisik yang terjadi intensif selama 5 hari tanpa proteksi yang memadai terhadap mukosa yang terluka, tambah dokter itu dengan bahasa medis yang terdengar mengerikan. Dan wanita yang Bapak sebutkan, jika benar dia adalah pasien X yang ada dalam data penyakit menular daerah, maka ini adalah situasi serius. Sangat serius. Mas Yuda menatapku. Matanya membelalak lebar, penuh teror murni. Ia tidak melihat istrinya lagi. Ia melihat malaikat maut yang berdiri di sampingnya. Dek, tolong Mas. Rintihnya. Suaranya pecah menjadi tangisan. Bukan tangisan penyesalan, tapi tangisan ketakutan anak kecil yang tahu dia akan dihukum berat. Aku berdiri, menatapnya dengan tatapan tanpa ampun. Aku sudah bilang, Mas, kamu bermain api, sekarang kamu terbakar. Jangan minta tolong padaku. Minta tolonglah pada Tuhan, kalau Dia masih mau mendengarmu. Di lorong rumah sakit yang dingin itu, pertahanan Mas Yuda runtuh total. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan detik berikutnya, jeritan histeris yang tertahan di tenggorokannya meledak keluar. Jeritan yang menyayat hati, memecah keheningan malam rumah sakit, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Itu adalah suara seorang pria yang menyadari bahwa hidupnya yang sempurna baru saja berakhir hanya karena nafsu sesaat. Dan aku, berdiri di sana sebagai penonton di barisan paling depan, menyaksikan kehancuran itu dengan kepuasan yang dingin. Ini baru permulaan, suamiku. Neraka yang sebenarnya belum dimulai. Suara teriakan Mas Yuda bukan sekadar teriakan kaget, melainkan lolongan panjang seekor binatang yang terperangkap dalam jebakan besi yang bergerigi. Suaranya memantul di dinding-dinding putih ruang observasi IGD, menembus tirai tipis pembatas, hingga membuat beberapa perawat dan satpam bergegas menyingkap tirai bilik kami. Mereka menyangka ada pasien yang mengamuk atau sekarat karena serangan jantung. Namun, yang mereka temukan hanyalah seorang pria dewasa yang merosot dari tepi ranjang, berlutut di lantai vinil yang dingin, dengan wajah yang dibenamkan ke telapak tangannya sendiri. Tubuh Mas Yuda berguncang hebat. Isak tangisnya terdengar begitu pilu, bercampur dengan racauan yang tidak jelas. Mati aku, mati aku. Tuhan, ampun, enggak mungkin. Kata-kata itu berulang-ulang keluar dari mulutnya seperti mantra keputusasaan. Dokter senior di hadapan kami memberikan isyarat tangan kepada para perawat dan satpam untuk mundur dan menutup kembali tirai. Ia paham, ini bukan situasi medis darurat yang membutuhkan resusitasi jantung, melainkan kehancuran mental seorang suami yang baru saja menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dokter itu kembali duduk di kursi putarnya, menatap Mas Yuda dengan sorot mata yang dingin namun profesional. Tidak ada rasa iba yang berlebihan di sana, seolah ia sudah terlalu sering melihat adegan seperti ini, penyesalan yang selalu datang terlambat. Pak Yuda, panggil dokter itu dengan nada tegas, mencoba menarik kembali kesadaran suamiku yang sedang tenggelam dalam histeria. Tolong kendalikan diri Anda. Ini rumah sakit, banyak pasien lain yang butuh istirahat. Mas Yuda mengangkat wajahnya. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang merah padam. Matanya bengkak, urat-urat di lehernya menonjol. Ia merangkak maju, mendekati kaki sang dokter, lalu mencengkeram ujung jas putih dokter itu dengan tangan gemetar. Dokter bilang reaktif, itu artinya masih bisa sembuhkan. Dok, ada obatnya kan? Saya bayar berapa aja? Dok, tolong saya. Saya punya anak kecil. Dok, saya nggak mau mati busuk. Mas Yuda memohon dengan suara serak yang menyayat. Harga dirinya sebagai laki-laki sukses, sebagai kepala keluarga yang otoriter, lenyap tak berbekas. Di titik ini, ia hanyalah seorang pengemis nyawa. Dokter itu melepaskan cengkeraman tangan Mas Yuda perlahan namun tegas. Ia membetulkan posisi duduknya. Dengar baik-baik, Pak. Reaktif pada tahap awal kontak berisiko tinggi dengan carrier, pembawa virus, yang sudah terkonfirmasi, seperti data wanita yang ibu berikan, adalah tanda bahaya utama. Virus jenis ini licik. Dia bisa bersembunyi, bermutasi, dan menyerang sistem imun Bapak pelan-pelan. Dokter itu mengambil sebuah map yang berisi data wanita selingkuhan Mas Yuda, data yang kuberikan. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah fotokopi kartu identitas dan lembar diagnosa yang mengerikan. Wanita ini, sebut saja inisialnya B,
lanjut dokter itu sambil menunjuk kertas tersebut. Dia adalah pasien yang kabur dari bangsal isolasi 3 minggu lalu. Riwayat medisnya mengerikan, Pak. Bukan hanya HIV stadium lanjut yang sudah resisten terhadap obat ARV lini pertama, tapi dia juga carrier untuk beberapa jenis infeksi menular seksual sekunder yang sangat agresif. Sifilis tersier yang bisa menyerang otak dan saraf. Mendengar kata, menyerang otak, mata Mas Yuda membelalak. Ia mundur teratur dalam posisi duduk di lantai, seolah kertas itu sendiri bisa menggigitnya. 5 hari, Pak, tekan dokter itu lagi, seolah menaburkan garam di atas luka yang menganga. 5 hari kontak intensif. Cairan tubuh, mukosa, keringat, mungkin luka lecet mikroskopis saat berhubungan. Itu adalah pesta pora bagi virus untuk berpindah rumah. Dari tubuhnya yang sudah rusak, ke tubuh bapak yang segar. Arg. Mas Yuda menjerit lagi, kali ini sambil memukul kepalanya sendiri. Ia menjambak rambutnya sekuat tenaga, seolah ingin mencabut memori 5 hari itu dari otaknya. Kenapa dia lakuin ini ke aku? Aku kasih dia uang. Aku belanjain dia. Aku sayang dia. Kenapa dia mau bunuh aku? Aku yang sedari tadi diam, akhirnya membuka suara. Aku menatapnya dari kursi tunggu dengan kaki menyilang, tenang bagaikan air danau yang menghanyutkan. Karena kamu bodoh, Mas, ucapku dingin. Mas Yuda menoleh cepat ke arahku, tatapannya nanar. Kamu pikir dia melayani kamu karena cinta? Karena kamu ganteng? Aku tersenyum sinis. Bagi dia, kamu cuma alat balas dendam. Dia benci laki-laki beristri yang doyan jajan. Dia tahu hidupnya nggak lama lagi, jadi dia mau ngajak sebanyak mungkin laki-laki brengsek kayak kamu buat nemenin dia di neraka. Dan selamat, Mas Yuda Pratama, kamu terpilih jadi teman perjalanannya. Kata-kataku menancap tepat di jantungnya. Mas Yuda ternganga, napasnya tersengal-sengal. Ia menyadari kebodohannya yang fatal. Ia menukar istri yang setia dan anak-anak yang lucu demi seorang malaikat pencabut nyawa berwajah cantik. Dok, lakukan sesuatu. Rintih Mas Yuda lemah, tenaganya habis terkuras oleh kepanikan. Kasih saya obat pencegah profilaksis apa aja? Kami akan berikan regimen obat pencegahan pasca pajanan, PEP, yang paling kuat, Pak. Tapi, dokter itu menghela napas panjang, menatap Mas Yuda dengan pandangan realistis. Efek sampingnya berat. Mual, muntah, pusing hebat, kerusakan fungsi hati sementara. Bapak harus minum ini disiplin selama sebulan penuh. Dan itu pun tidak menjamin 100% virusnya mati, mengingat strain virus dari wanita itu yang sudah kebal obat. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Bapak harus isolasi mandiri. Jangan sentuh anak istri, jangan pakai alat makan yang sama, pisahkan cucian. Vonis isolasi. Itu yang paling menakutkan baginya. Menjadi paria di rumah sendiri. Mas Yuda menunduk dalam, air matanya menetes ke lantai. Bahunya terguncang tanpa suara. Ia hancur. Benar-benar hancur. Ia membayangkan hidupnya ke depan, minum obat keras setiap hari, menunggu gejala muncul, menunggu kulitnya melepuh atau badannya kurus kering, dan mati perlahan dalam kesepian. Bayangan tentang karirnya yang gemilang, promosi jabatan bulan depan, semuanya hangus terbakar. Siapa yang mau mempekerjakan manajer yang sakit-sakitan dan berisiko menular? Sus, panggil dokter pada perawat. Siapkan resepnya. Dan berikan suntikan penenang dosis rendah, kalau pasien masih histeris. Saya khawatir tekanan darahnya memicu stroke. Mas Yuda tidak melawan saat perawat membantunya berdiri kembali ke ranjang. Ia menurut seperti boneka rusak. Matanya kosong menatap langit-langit ruangan. Ia sudah tidak punya jiwa. Ketakutan telah memakan habis akal sehatnya. Aku berdiri, merapikan rokku yang sedikit kusut. Aku mendekati dokter itu, menyalaminya dengan erat. Ada kode mata yang kami pertukarkan, sebuah ucapan terima kasih tak terucap karena telah membantuku memberikan terapi kejut paling brutal untuk suamiku. Tentu saja, dokter itu melakukan tugas medisnya dengan benar, tapi dramatisasi yang ia berikan adalah bonus yang kuminta. Terima kasih, Dok. Saya akan pastikan suami saya minum obatnya dan menjaga jarak dari keluarga, kataku sopan. Kuatkan hati ya, Bu.
Ibu harus melindungi diri dan anak-anak. Itu prioritas, jawab dokter itu sambil menepuk pelan bahuku. Aku menoleh ke arah Mas Yuda yang kini terbaring miring memunggungi kami, meringkuk seperti janin. Ayo pulang, Mas. Drama di sini sudah selesai. Babak baru di rumah sudah menunggu. Mas Yuda tidak menjawab, hanya isakan kecil yang terdengar. Ia pulang bukan sebagai kepala keluarga, melainkan sebagai pesakitan yang menunggu eksekusi mati. Perjalanan pulang dari rumah sakit terasa jauh lebih lama dan lebih mencekam daripada saat berangkat. Hujan di luar semakin deras, mengguyur kaca mobil Honda Jazz milikku tanpa ampun. Wiper mobil bergerak ritmis ke kiri dan ke kanan, menciptakan suara decit srek yang monoton, satu-satunya suara yang mengisi kekosongan di antara kami. Mas Yuda duduk di kursi penumpang di sebelahku. Ia tidak berani menyetir mobilnya sendiri. Pajero itu kami tinggalkan di parkiran rumah sakit. Nanti aku akan menyuruh sopir kantor atau orang suruhan untuk mengambilnya. Kondisi Mas Yuda terlalu labil untuk memegang setir. Tangannya masih gemetar hebat, efek gabungan dari syok berat dan mungkin suntikan penenang ringan yang diberikan perawat tadi. Sepanjang perjalanan, ia hanya diam. Kepalanya bersandar pada kaca jendela yang dingin, matanya menatap kosong ke arah lampu-lampu jalan yang berbayang kabur terkena air hujan. Ia terlihat seperti mayat hidup. Raga itu ada di sana, tapi jiwanya tertinggal di ruang dokter tadi. Aku menyetir dengan tenang, kedua tanganku mantap memegang kemudi. Sesekali aku meliriknya. Dulu, aku akan merasa iba melihatnya seperti ini. Dulu, aku akan mengelus tangannya, memberinya kata-kata semangat, dan berjanji akan mendampinginya melewati badai apapun. Tapi, dulu, itu sudah mati 5 hari yang lalu. Rasa iba itu sudah kukubur bersamaan dengan harga diriku yang ia injak-injak. Sekarang, yang ada hanyalah kalkulasi dingin demi masa depan anak-anakku. Saat mobil kami memasuki gerbang komplek perumahan, Mas Yuda mulai gelisah. Tubuhnya menegang. Mungkin ia sadar sebentar lagi ia akan kembali ke rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahatnya, namun kini berubah menjadi penjara isolasi. Rumah tempat anak-anaknya tidur, anak-anak yang kini tidak boleh ia sentuh, tidak boleh ia cium, bahkan mungkin tidak boleh ia lihat dari jarak dekat. Aku memarkirkan mobil di garasi. Mesin mobil mati, dan kesunyian kembali menyergap. Hanya suara hujan yang memukul atap garasi yang terdengar. Dek? Panggil Mas Yuda lirih. Suaranya parau. Ia tidak menoleh padaku, masih menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ya? Jawabku singkat sambil melepas sabuk pengaman. Maafin Mas. Mas benar-benar nyesel. Ucapnya, dan kali ini aku mendengar ketulusan yang lahir dari rasa takut, bukan kesadaran moral. Jangan tinggalin Mas ya. Mas takut sendirian. Mas butuh kamu buat ngerawat Mas kalau Mas mulai sakit parah nanti. Aku menghela napas panjang, menatap profil wajah suamiku dari samping. Hidung mancung yang dulu kusuka, rahang tegas yang dulu membuatku jatuh cinta, kini tampak menyedihkan. Laki-laki egois ini, bahkan di saat hancur pun, permintaannya tetap egois. Rawat aku. Jangan tinggalkan aku. Dia tidak bertanya bagaimana perasaanku. Dia tidak bertanya bagaimana nasib anak-anak punya ayah penyakitan. Dia hanya peduli pada siapa yang akan mencebokinya nanti saat ia tak berdaya. Turun dulu, Mas. Kita bicara di dalam, kataku datar. Kami turun dari mobil. Mas Yuda berjalan tertatih-tatih, seolah kakinya memikul beban ribuan ton. Aku membuka pintu rumah. Ruang tengah masih sama seperti saat kami tinggalkan beberapa jam lalu. Gelas teh yang belum habis masih di meja, bungkusan obat dari rumah sakit kini tergeletak di sampingnya. Mas Yuda langsung menjatuhkan dirinya ke lantai, bersimpuh di dekat sofa. Ia memeluk lututku yang masih berdiri. Dek, tolong janji sama Mas. Kamu enggak akan gugat cerai Mas kan? Harta kita masih banyak. Dek, tabungan Mas cukup buat pengobatan. Kita bisa berobat ke luar negeri. Ke Singapura, kemana aja. Mas masih punya aset. Inilah saatnya. Aku mundur selangkah, melepaskan pelukannya dari kakiku. Aku berjalan menuju laci di bufet ruang tengah, mengambil sebuah map plastik tebal berwarna biru. Duduk di sofa, Mas. Ada yang perlu kamu lihat, perintahku. Mas Yuda menurut dengan bingung.
Ia naik ke sofa dengan susah payah. Aku meletakkan map itu di pangkuannya. Apa ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Buka. Mas Yuda membuka map itu. Matanya yang sembab menyusuri dokumen-dokumen di dalamnya. Keningnya berkerut. Semakin lama ia membaca, semakin lebar matanya terbuka. Rasa takut akan penyakit kini bercampur dengan rasa kaget yang luar biasa. Ini surat pemindahan hak milik, sertifikat rumah, BPKB mobil, surat kuasa pengalihan rekening. Mas Yuda mendongak menatapku, wajahnya pucat pasi. Kenapa? Kenapa semua aset ini sudah pindah nama ke kamu dan anak-anak? Tanggalnya. Ia mengecek tanggal di dokumen itu. Tanggalnya 3 hari yang lalu, saat kamu masih sibuk berguling di kasur villa dengan wanita itu, potongku cepat dan tajam. Aku berdiri tegak di hadapannya, melipat kedua tanganku di dada. Mas, kamu pikir selama 5 hari kamu, dinas, itu aku cuma diam di rumah nangis di pojokan? Enggak, Mas. Saat kamu pamit pergi, instingku sebagai istri sudah berteriak. Aku menyelidiki kamu. Dan begitu aku tahu kamu pergi sama wanita itu, aku tahu aku harus bertindak cepat. Thea, tapi gimana caranya? Tanda tangan aku, gagap Mas Yuda. Kamu lupa? Bulan lalu kamu tanda tangan tumpukan dokumen kosong di atas materai yang aku bilang buat urusan perpanjangan asuransi dan investasi bodong yang kamu setujui itu? Aku selipkan surat kuasa penuh di sana. Notaris teman lamaku membantu mengesahkannya karena situasinya mendesak demi perlindungan anak. Jelasku tenang. Tentu saja ada sedikit trik di sana, tapi secara hukum di atas kertas, semuanya sah. Uang di tabungan bersama, deposito. Mas Yuda mengecek saldo lewat m-banking di ponselnya yang layarnya retak. Jarinya gemetar menekan PIN. Akses ditolak. PIN salah. PIN-nya sudah aku ganti tadi pagi. Mas, kataku dingin. Semua uang tunai, deposito, reksadana, sudah aku pindahkan ke rekening terpisah atas namaku dan rekening wali amanat untuk pendidikan anak-anak. Rekening kamu yang itu, saldonya cuma sisa 500.000. Cukup buat beli pulsa. Kamu rampok aku. Mas Yuda menatapku tak percaya. Aku suami kamu, Dek. Itu uang hasil keringatku. Uang hasil keringatmu yang kamu pakai buat bayar sewa villa dan beli tas branded buat pelacur itu, balasku dengan nada tinggi untuk pertama kalinya. Mas, sadar. Kamu pulang bawa penyakit yang bakal ngabisin biaya ratusan juta, bahkan miliaran kalau kamu sakit parah. Kalau aku nggak amankan aset ini sekarang, uang itu bakal habis buat nebus dosa kamu di rumah sakit. Terus anak-anak makan apa? Sekolah pakai apa? Apa mereka harus jadi gelandangan karena bapaknya doyan jajan sembarangan? Mas Yuda terdiam. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Argumenku tak terbantahkan. Logika seorang ibu yang melindungi anaknya jauh lebih tajam daripada pedang manapun. Jadi, aku nggak punya apa-apa lagi, bisiknya horor. Kamu masih punya rumah ini untuk berteduh, karena aku masih berbaik hati enggak mengusirmu ke jalanan, kataku tegas. Tapi statusmu di sini bukan lagi pemilik. Kamu cuma numpang. Semua aset ini sekarang milikku dan anak-anak. Ini jaminan masa depan mereka kalau kamu nggak selamat dari penyakit itu. Mas Yuda merosot di sandaran sofa. Tatapannya kosong menerawang. Dalam satu malam, ia kehilangan segalanya. Kesehatan fisiknya terancam virus mematikan, kesehatan mentalnya hancur oleh rasa takut, dan kini, kekuatan finansial yang selama ini menjadi sumber kesombongannya juga telah dilucuti sampai habis. Ia telanjang. Benar-benar telanjang tanpa perlindungan. 2 minggu telah berlalu sejak malam jahanam di rumah sakit itu. Rumah kami yang dulu hangat kini terasa seperti bangsal rumah sakit jiwa yang dingin dan senyap. Tidak ada lagi tawa anak-anak di ruang tengah karena aku melarang mereka turun ke lantai 1 jika ayah sedang keluar dari kamarnya, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Kamar tamu di lantai bawah, yang dulu kami siapkan untuk orang tua jika menginap, kini bertransformasi menjadi sel penjara. Atau lebih tepatnya, ruang isolasi. Baunya berubah drastis. Wangi pewangi ruangan aroma lavender telah berganti menjadi bau apek, keringat dingin, obat-obatan kimia yang menyengat, dan aroma ketakutan yang menguap dari pori-pori penghuninya. Mas Yuda hancur.
Bukan hanya mentalnya, tapi juga fisiknya. Obat-obatan pencegah infeksi, profilaksis, dosis tinggi yang diberikan dokter memiliki efek samping yang brutal. Mas Yuda muntah-muntah hebat setiap pagi. Kulitnya yang dulu terawat kini kusam dan mulai timbul bercak-bercak merah. Entah itu efek obat, psikosomatis, atau gejala awal dari penyakit yang ia takuti, aku tidak peduli untuk mencari tahu. Berat badannya turun drastis dalam 2 minggu. Tulang pipinya menonjol, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Ia terlihat 10 tahun lebih tua. Kehancurannya tidak berhenti di situ. Berita tentang insiden di IGD malam itu ternyata bocor. Salah seorang pasien atau pengunjung sempat merekam saat Mas Yuda menjerit histeris mengakui dosa-dosanya tentang wanita itu dan ketakutannya akan penyakit kotor. Video itu tidak viral secara nasional, tapi cukup viral di grup WhatsApp lingkungan kantor dan perumahan kami. Dampaknya instan dan mematikan. 3 hari lalu, surat pemecatan dari perusahaannya datang. Alasannya diplomatis, efisiensi dan restrukturisasi, tapi kami semua tahu alasan sebenarnya. Tidak ada perusahaan yang mau mempertahankan manajer yang citranya hancur lebur, karena skandal moral dan kesehatan yang berisiko. Karir yang ia bangun belasan tahun, runtuh dalam semalam hanya karena nafsu 5 hari. Setiap jam makan siang dan makan malam, aku menjalankan peranku. Bukan sebagai istri, tapi sebagai sipir penjara. Aku mengetuk pintu kamar tamu 3 kali. To, to, to. Makanan, kataku singkat dari luar. Aku tidak masuk. Aku meletakkan nampan berisi nasi, lauk seadanya, dan segelas air putih di lantai depan pintu. Aku menggunakan piring plastik dan gelas plastik sekali pakai. Aku tidak sudi mencuci piring bekas air liurnya, takut ada virus yang tertinggal di sana. Pintu perlahan terbuka sedikit. Tangan kurus Mas Yuda terulur keluar mengambil nampan itu. Kadang aku melihat wajahnya dari celah pintu. Tatapannya memelas, seperti anjing yang dipukul tuannya. Dek, kepala Mas sakit banget. Keluhnya suatu siang, suaranya parau. Badan Mas panas dingin. Tolong pijitin sebentar, Dek, Mas kesepian. Aku mundur selangkah, menutup hidungku dengan ujung baju, gestur yang sengaja kubuat untuk menunjukkan rasa jijik. Minum obatnya. Kalau panas, pakai kompres yang ada di laci. Jangan manja, jawabku dingin. Kamu kejam, Dek. Aku suamimu. Bisiknya, air mata mulai menggenang di matanya yang keruh. Suamiku sudah mati di villa itu, Mas. Yang ada di kamar ini cuma orang asing yang bawa penyakit. Balasku tanpa emosi. Makan, lalu taruh sampah plastiknya di kantong kuning. Jangan sampai tercecer. Aku berbalik pergi. Di belakangku, terdengar suara pintu ditutup pelan disusul suara tangisan tertahan. Apakah aku jahat? Mungkin. Tapi rasa sakit hatiku jauh lebih perih daripada sakit kepalanya. Setiap kali aku merasa sedikit kasihan, bayangan dia bersenang-senang dengan wanita itu di saat aku menjaga anak-anak di rumah kembali muncul, membakar habis rasa ibaku. Teman-temannya menjauh. Grup motor gedenya mendepaknya. Bahkan keluarganya, mertuaku, malu untuk datang berkunjung setelah aku menceritakan alasan sebenarnya kenapa anak kesayangan mereka sakit. Mereka hanya menelepon sesekali, menyalahkan Mas Yuda, lalu menutup telepon dengan canggung. Mas Yuda benar-benar sendirian di dunia ini, terkurung dalam kamar sempit, ditemani bayang-bayang kematian yang ia undang sendiri. Ia mulai meracau di malam hari. Terkadang ia berteriak memanggil nama Tuhan, terkadang memaki nama wanita selingkuhannya. Dasar pelacur iblis, kembalikan hidupku, teriaknya suatu malam. Teriakan itu terdengar ngeri di rumah yang sunyi. Aku hanya mendengarkan dari lantai 2, memeluk guling, memastikan pintu kamar anak-anak terkunci rapat. Rumah ini sedang melakukan pembersihan. Dan kotoran terbesarnya sedang membusuk di lantai bawah. Hari ke-30. Hari penentuan. Langit di luar cerah, kontras dengan suasana hatiku yang tegang menunggu kurir pos. Hari ini adalah jadwal hasil tes konfirmasi final keluar. Tes yang akan menentukan apakah vonis, reaktif, itu menjadi positif permanen atau hanya peringatan palsu. Meskipun secara hukum medis masih ada peluang negatif, namun kerusakan yang terjadi sudah permanen. Hati ini sudah tidak bisa diperbaiki,
kepercayaan sudah menjadi debu. Sebuah motor berhenti di depan pagar. Kurir menyerahkan amplop putih besar berlogo laboratorium patologi klinik ternama. Tanganku sedikit gemetar saat menerimanya. Bukan karena takut tertular, tapi karena amplop ini adalah tiket kebebasanku. Aku duduk di ruang tamu, membuka amplop itu dengan pisau kertas. Aku menarik lembaran hasil tes. Mataku langsung menuju kolom kesimpulan. Aku tertegun sejenak. Menghela napas panjang. Ada rasa ngeri, tapi ada juga rasa lega yang aneh. Aku melangkah mantap menuju kamar tamu. Kali ini aku tidak mengetuk. Aku membuka kunci pintu dengan kunci cadangan yang kubawa, lalu mendorong pintu hingga terbuka lebar. Bau di dalam kamar itu sungguh menyengat. Mas Yuda sedang terbaring meringkuk di kasur yang spraynya sudah berantakan. Ia menoleh kaget saat cahaya matahari dari ruang tengah menyerbu masuk ke dalam gua persembunyiannya. "Dek, ada apa?" tanyanya panik, berusaha duduk. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya dipenuhi bercak kemerahan yang semakin parah. Aku tidak menjawab. Aku melempar amplop hasil tes itu ke pangkuannya. Lalu, aku menarik koper besar miliknya dari atas lemari, koper yang sama yang ia bawa ke villa itu. Aku membukanya di lantai, lalu mulai memasukkan baju-bajunya dari lemari dengan gerakan cepat dan kasar. "Dek, kamu ngapain? Itu hasil tesnya gimana?" Mas Yuda merangkak turun dari kasur, mengambil kertas hasil tes dengan tangan gemetar. Ia membacanya. Detik berikutnya, ia menjatuhkan kertas itu. Mulutnya ternganga lebar. Tidak ada suara yang keluar, seolah pita suaranya putus. Matanya menatap kosong ke dinding. Hasilnya positif. Virus itu nyata. Penyakit itu kini resmi bersarang di tubuhnya, mengalir dalam darahnya, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Positif. Desisnya lirih, seolah nyawanya baru saja dicabut. "Ya, positif," tegasku sambil terus melempar baju-bajunya ke dalam koper. Kemeja, celana, pakaian dalam, semuanya kumasukkan sembarangan. "Dan itu artinya, kamu harus pergi dari sini. Sekarang." Mas Yuda tersentak. Ia menatapku horor. "Pergi? Kemana? Ini rumahku. Aku sakit, Dek. Kamu tega ngusir orang sakit? Ini bukan rumahmu lagi. Ingat, sertifikatnya sudah atas namaku," sahutku tajam. Aku nggak bisa membiarkan anak-anak tinggal satu atap dengan sumber penyakit menular yang berbahaya. Sistem imun mereka belum kuat. "Mas, kamu mau anakmu ketularan lewat gelas yang tertukar atau handuk yang tersentuh?" "Aku bakal hati-hati. Aku bakal diam di kamar terus. Jangan usir aku. Di luar sana aku mati, Dek." Mas Yuda merangkak mendekatiku, mencoba memegang kakiku. "Jangan sentuh aku," bentakku keras, mundur menjauh. "Di luar sana ada rumah sakit. Ada rumah orang tuamu. Di sini tempat anak-anak tumbuh sehat, bukan tempat karantina penyakit kelamin." Aku menutup resleting koper itu dengan bunyi seret yang nyaring. Aku menegakkan koper itu, lalu menyeretnya keluar kamar, menuju pintu depan. Mas Yuda berusaha mengejar, tertatih-tatih, menangis meraung-raung. "Tolong, Dek, kasihani aku. Aku suamimu. Kita sudah nikah 10 tahun. Aku berhenti di ambang pintu utama yang terbuka lebar. Cahaya matahari siang yang terik menyinari wajahku, memberiku kekuatan. Di depan pagar, sebuah mobil ambulans swasta yang sudah kupesan 1 jam lalu baru saja tiba. 2 orang petugas berpakaian APD lengkap turun membawa brankar, tandu. Aku menoleh ke arah Mas Yuda yang bersimpuh di lantai ruang tamu, menangis seperti bayi. 10 tahun itu kamu bakar dalam 5 hari, Mas. Habis. Jadi abu, kataku dengan suara tenang namun menusuk. "Aku sudah panggilkan ambulans. Mereka akan mengantarmu ke rumah ibu mertua. Biar ibumu yang merawatmu. Aku sudah cukup lelah." Petugas medis masuk. Mereka melihat kondisi Mas Yuda dan dengan sigap memapahnya. Mas Yuda mencoba memberontak lemah, tapi tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan 2 petugas kesehatan yang tegap. "Dek, jangan lakuin ini. Maafin aku." Teriakannya semakin menjauh saat ia didudukan di kursi roda dan didorong keluar rumah.
Tetangga mulai keluar rumah, menonton drama di siang bolong itu. Biarkan saja. Biar mereka tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah pengkhianatan. Aku melihat petugas menaikkan Mas Yuda ke dalam ambulans. Koper besarnya dimasukkan menyusul di belakang. Pintu belakang ambulans ditutup. Sirine tidak dinyalakan, tapi lampu rotatornya berputar, memantulkan cahaya merah di dinding rumahku. Mobil itu perlahan bergerak, membawa pergi masa laluku, membawa pergi suamiku, membawa pergi penyakit itu dari hidupku. Setelah ambulans itu hilang di tikungan, aku menarik napas panjang. Udara siang ini terasa begitu segar. Paru-paruku terasa lapang, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari dadaku. Aku melangkah mundur, memegang gagang pintu. Aku menatap ruang tamu yang kini kosong. Tidak ada lagi Mas Yuda. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi virus yang mengintai. Selamat tinggal, Mas, bisikku pelan. Aku menutup pintu rumah dengan tegas. Blam. Suara kunci diputar terdengar begitu merdu. Aku bersandar di pintu, tersenyum tipis. Air mataku menetes satu kali, yang terakhir kali, lalu aku menghapusnya cepat. Aku berjalan menuju dapur, menyeduh teh hangat baru. Hidup harus terus berjalan. Aku dan anak-anak akan baik-baik saja. Kami selamat. Dan itu kemenangan terbesar seorang istri yang tersakiti.